Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pembentukan dan perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, sudahkah kita mengetahui apa pengertian Undang-Undang Dasar? Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar tertulis konstitusi pemerintahan negara Indonesia saat ini. Adapun Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Dilihat dari sejarah terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945. Bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Janji tersebut antara lain berisi sejak dahulu sebelum pecahnya peperangan Asia Timur Raya, Doi Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak pada tanggal 29 Mei sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan Dokorutsu Jumbi Chosakai yang beranggota 21 orang, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua dengan 19 orang yang terdiri dari 11 orang dari Jawa dan 3 orang dari Sumatera dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil. Kemudian muncullah suatu pertanyaan, bagaimana kelanjutan dalam resminya pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara? Pada saat itu, Dai Nippon Teikoku memandang bangsa Indonesia merupakan sebagai saudara muda, serta beliau ingin membimbing bangsa Indonesia dengan giat dan tulus ikhlas di semua bidang. Sehingga yang diharapkan beliau kelak bangsa Indonesia siap untuk berdiri sendiri sebagai bangsa Asia Timur Raya. Namun setelah dipikir-pikir, ya janji hanyalah janji. Namun penjajahan ya tetaplah penjajahan yang selalu ingin lama menindas dan menguras kekayaan bangsa Indonesia. Kemudian setelah Jepang dipukul mundur oleh sekutu, Jepang tak ingat dengan akan janjinya setelah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akhirnya, rakyat Indonesia lebih bebas dan luasa untuk berbuat dan tidak tergantung pada Jepang sampai saat kemerdekaan tiba. Kemudian, pasca kemerdekaan Republik Indonesia diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi tampak tak bisa lagi ditawar-tawar dan harus segera diformulasikan, sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat. Tak kalah Undang-Undang Dasar 1945 berhasil diresmikan menjadi konstitusi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau yang sering disebut Dokorupsi Jumbi Inkai pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada pembahasan tadi, kita sudah mengetahui bagaimana terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia, dilihat dari suatu sejarah yang ada. Kemudian, pembahasan yang kedua ini, kita akan membahas perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan Undang-Undang Dasar 1945 setelah dilakukan 4 kali perubahan, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Untuk mengetahui perkembangan, marilah kita bahas secara terperinci.
Badan BPUKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 yang merupakan penyusun rencana Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang pertama berlangsung mulai pada tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dihilangkan anak kalimatnya, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Adapun periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 hingga perubahan antara lain: yang pertama, periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Pada periode ini, Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia disebutkan dengan mempertahankan kemerdekaan. Dan pada periode ini juga, kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP karena MPR dan DPR belum dibentuk, dan pada masa ini dibentuklah kabinet semi presidensial atau semi parlementer. Sehingga peristiwa ini perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, periode berlakunya Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949. Pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia parlementer, bentuk pemerintahannya dan bentuk negaranya federasi, yang dalamnya terdiri dari negara-negara memiliki kedaulatan sendiri dan mengurusi urusan dalam negerinya. Dan yang ketiga, itu terdapat pada periode Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada masa ini diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang sering disebutkan dengan demokrasi liberal. Setelah kita akan bahas yang keempat. Yang keempat adalah periode kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada tanggal 5 Juli pada tahun 1959 sampai 1966. Karena pada saat itu di sidang konstituante pada tahun 1959 banyak kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan Undang-Undang Dasar baru. Maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya adalah memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950. Dan yang kelima, yaitu periode Undang-Undang Dasar 1945 masa Orde Baru, terjadi pada tanggal 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Pada masa Orde Baru, pemerintahan menyatakan akan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Dan yang keenam, itu ada periode 21 Mei 1948 sampai 19 Oktober 1999. Pada masa ini
dikenal dengan masa transisi, yang mana sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, yang ketujuh itu terdapat pada periode perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dengan menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi, dan negara hukum. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan suatu kesepakatan di antaranya tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi tetap mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Namun, dalam suatu kurun waktu pada tahun 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 1-4 kali perubahan amandemen yang ditetapkan dari sidang umum dan sidang tahunan MPR. Antara lainnya, yang pertama, sidang umum MPR pada tahun 1999 yang terjadi pada tanggal 4-21 Oktober mengalami perubahan yang pertama Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sidang tahunan MPR pada tahun 2000 terjadi pada tanggal 7-18 Agustus mengalami perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, sidang tahunan MPR 2001 terjadi pada tanggal 1-9 November mengalami perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, sidang tahunan MPR 2002 terjadi pada tanggal 1-11 Agustus mengalami perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itulah sejarah awal Undang-Undang Dasar 1945 mulai dari periode awal hingga periode perubahan yang mengalami 4 kali amandemen. Sekian, itulah presentasi dari saya mengenai materi pembentukan dan perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.